Halo, dulur-dulur cacuk sa-Indonesia. Ya apa kabar rek? Sehat pastinya ya kan? Kali ini Cacuk akan menceritakan alur sebuah film terbaru yang berjudul Duty Exchange. Film yang berasal dari Cina ini bergenre action fantasi dan ada unsur komedi-komedinya sedikit lah. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Cacuk ya dulur. Ben tetap semangat nge-review film setiap minggunya. Matur nuwun. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang pensiun dini karena kematian istrinya dan mempunyai anak gadis yang bertekad untuk menjadi seorang polisi yang pada akhirnya membawa ia kepada seseorang yang telah membuat ibunya terbunuh. Silakan disimak ya lur, ben engko gak bingung neng tengah-tengah alure cerita, oke? Wis gak usah kesuwen, siapno cemilan, udut, ambek kopi dan lungguh sing ganteng. Film diawali dengan perampokan sebuah bank oleh sekelompok mafia. Mereka bersenjata dan membawa bom. Target mafia ini selain merampok bank, juga menembak mati seorang yang bernama Zhong Wen. Siapakah Zhong Wen ini? Silakan disimak sampai habis. Sesuai laporan yang diterima, polisi serta penjinak bom pun dikerahkan, dan mereka pun mulai bertempur. Scene berpindah ke 5 tahun kemudian. Seorang polisi bernama Muyun sedang berbicara dengan informannya terkait obat-obatan. Akan tetapi di sini belum dijelaskan obat-obatan apa yang dimaksud. Setelah informannya masuk ke ruangannya, ia dikagetkan dengan kehadiran seseorang yang bernama Nona Ting. Tampaknya ia mengetahui apa yang informan ini bocorkan kepada polisi. Dan Nona Ting pun berniat membunuh informan ini dengan dipasangnya bom di bawah kursi tersebut. Dan boom, bom pun meledak. Scene berpindah lagi di mana seseorang polisi penjinak bom bernama Lulin sedang berusaha menjinakkan bom yang dipasangkan pada Sandra dalam perampokan bank di scene awal tadi. Pada saat akan memotong kabel pemicu bom tersebut, ia pun terbangun dari mimpinya. Ya, itulah tadi mimpi di kejadian 5 tahun yang lalu ya lur. Oke, diceritakan saat ini, Lulin adalah mantan polisi sekaligus senior penjinak bom di film ini. Dan dia memiliki anak perempuan yang bernama Jia. Oke, di sini kita akan memanggil nama mereka Lin dan Jia. Ben gak belibet mocone ya lur. Oke, lanjut. Terlihat Jia sedang mengejar seseorang yang diketahui telah mencuri handphone temannya. Pada saat akan berhadapan dengan orang itu, Jia pun bersimulasi bagaimana cara agar bisa menumbangkan orang tersebut. Terlihat sangat mudah dan perkelahian yang sebenarnya pun terjadi. Namun naas, hasil akhir dari simulasi yang ia susun gak sesuai kenyataannya lur. Malah pencurinya bilang, Lin datang dan menahan Jia agar tidak terjadi perkelahian dan malingnya pun kabur. Diceritakan bahwa Jia memiliki cita-cita untuk menjadi polisi dan ia telah mendaftar tes akademi kepolisian untuk mengikuti jejak ayah dan ibunya. Muyun berada di kantor Lin. Ia meminta Lin untuk kembali menangani kasus pengeboman. Ia juga menceritakan tentang informannya yang tewas akibat bom yang sama dan pelaku yang sama pada masa 5 tahun silam. Akan tetapi, Lin tidak ingin terlibat dengan kasus ini. Dan di sini kita tahu dari Muyun bahwa istri Lin mati dalam kasus perampokan bank 5 tahun yang lalu itu. Lin pun berpesan agar Muyun tidak membocorkan kepada Jia bahwa pembunuh ibunya masih hidup. Karena yang Jia tahu bahwa pembunuh ibunya sudah mati dan Lin tak ingin anaknya hidup dalam kebencian. Sesaat Lin pun membayangkan saat-saat kejadian itu yang menewaskan istrinya. Karena itu Lin merasa bersalah pada dirinya
dan keluar dari kepolisian. Jia yang masih membuntuti pencuri handphone temannya. Bermodalkan radio penyadap, Jia pun mengetahui sebuah tempat di mana HP itu akan dijual, dan mereka pun pergi ke tempat itu. Selayaknya sebuah bar yang penuh dengan pria-pria pemabuk pun melihat kedatangan dua gadis cantik berpakaian sekolah ini. Sambil mencari di mana pencuri itu berada, mereka pun memesan 2 gelas minuman, yaitu susu. Dengan bermodalkan tekad dan keberanian seorang Jia sebagai anak dari polisi, ia pun menemukan pencuri itu. Jia meminta pencuri itu untuk mengembalikan HP-nya. Namun, pencuri itu meminta Jia untuk bermantap-mantap dengannya. Saat Jia ingin memukul pencuri itu, tiba-tiba Lin muncul dan menahan Jia agar tidak berkelahi. Jia pun berteriak bahwa ayahnya adalah seorang polisi, dan perkelahian pun terjadi. Cukup mudah bagi Lin menumbangkan mereka. Di saat salah satu pencuri itu kabur, tiba-tiba ada seseorang pria bertopi yang menaruh sesuatu di dalam tas Lin dan memberikan kode Hong Ling. Jia yang mengejar pencuri itu pun berhasil mendapatkan kembali HP temannya itu. Di sini diceritakan Ting muncul dan telah memasang bom di mobil pria bertopi itu. Sesaat Lin pun berdebat dengan Jia dan pria bertopi itu akan pergi menaiki mobilnya yang telah dipasangi bom oleh Nona Ting. Tak lama setelah mobil itu di starter, boom! Mobil itu meledak dan melukai Lin dan Jia. Shin berpindah ke rumah sakit, dan Lin pun terbangun karena merasa dicabuli oleh dokter yang memeriksanya. Padahal dokter hanya membuka pakaiannya. Akan tetapi ada suatu kejanggalan di sini, Lor. Lin memeriksa tubuhnya dan merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Ia pun keluar dari ruangan tersebut dengan rasa kebingungan. Saat ia berkaca di cermin, ia pun tersadar bahwa ia adalah Jia. Nah loh, bingung gak? Oke, lanjut dulu ya. Ia pun kembali ke kamar menemui ayahnya. Dan ternyata mereka bertukar jiwa dan tubuh karena ledakan bom tersebut. Oke, jadi si Lin ini ada di tubuh Jia dan Jia ada di tubuh Lin. Paham ya? Intinya mereka bertukar peran saat ini, oke? Lanjut. Muyun menjelaskan tentang kejadian kasus bom semalam. Ternyata korban pria bertopi itu adalah adik dari ketua perusahaan farmasi Cui. Dan Muyun merasa ada yang aneh dalam kasus tersebut. Oke, dari sini kita akan menyebut Lin tetap Lin meskipun bertubuh Jia, dan Jia tetap Jia meskipun bertubuh Lin. Oke, lanjut. Saat Lin sibuk mencari cara untuk kembali seperti semula, akan tetapi Jia malah asik menyelidiki kasus tersebut. Jia merasa senang dengan keadaan ia saat ini, karena menjadi polisi adalah sesuatu yang sangat diinginkannya. Ia pun tak menghiraukan apa yang dikatakan ayahnya. Saat Lin membuntuti Jia, ia dihadang oleh sekelompok preman yang ada di bar sebelumnya. Namun tak disangka, dengan mudahnya tubuh Jia mengajar preman-preman itu, karena yang ada di tubuh Jia adalah Lin. Jia merubah penampilan tubuh ayahnya agar terlihat keren dan mendatangi bar tempat kejadian semalam. Ia menyamar sebagai tukang servis internet untuk bisa mengakses CCTV di bar itu dan mencari tahu siapa pelaku pengeboman. Ia pun mendapati sebuah flash disk yang terjatuh dari tas ayahnya dan menyimpannya. Setelah mendapat apa yang dia mau, ia pun pergi dan mendatangi kantor farmasi Cui. Di kantor farmasi Cui, ia bertemu dengan Zheng Cui. Jia mengatakan bahwa peledakan bom di bar itu berkaitan dengan perusahaan farmasi Cui. Dan korban pria bertopi itu adalah Cui Kai, adik dari Zheng Cui. Sekilas diceritakan di sini bahwa asisten Zheng telah membocorkan transaksi antara Zheng dan Nona Ting kepada adiknya yaitu Kai dan telah melapor kepada polisi. Hal inilah yang membuat Zheng meminta kepada Nona Ting untuk membunuh mereka berdua. Kembali ke percakapan mereka berdua. Zheng berkata bahwa mobil itu memang mobil milik perusahaannya.
tapi tak mengenal wajah wanita itu. Saat Jia akan dibunuh, ia berkata bahwa dia adalah rekan magang dari Muyun. Dan beruntung Jia tidak jadi dibunuh saat itu. Zheng pun berlanjut bercerita bahwa mobil perusahaannya itu telah lama dicuri dan tak mengenali siapa wanita yang ada di foto tersebut. Setelah mendapat keterangan tersebut, Jia pun pergi. Dan saat di dalam mobil, Zheng dikagetkan dengan kehadiran Nona Ting yang meminta agar transaksi obat-obatan mereka segera terselesaikan. Kembali ke rumah Lin dan Jia. Mereka masih berdebat karena Jia yang terlalu ikut campur dalam kasus ini. Dan Lin mengancam akan tidak mengikuti tes akademi itu. Akan tetapi Jia pun berbalik mengancam akan kembali ke kesatuan polisi untuk membantu kasus tersebut. Dan aktivitas pun kembali seperti biasanya. Lin yang pergi ke sekolah dan mendengar cerita dari teman Jia tentang kelakuan Jia di sekolah. Dan Lin pun merasa kesal atas kelakuan anaknya itu. Berpindah ke Jia, ia didatangi oleh Nona Ting dan berupaya agar Jia mengejar Ting saat itu. Namun naas, ia dibius oleh Nona Ting hingga tak sadarkan diri. Lin datang dan menyadarkan Jia. Sontak ia kebingungan dan mencari HP-nya. Tak disangka foto bukti tentang Nona Ting telah dihapus. Beruntung ia telah mengkopinya. Lin menyarankan sekali lagi agar Jia tidak ikut campur lagi dalam kasus ini. Dan pembiusan ini hanyalah sebuah peringatan atau dia akan dibunuh. Dan lagi-lagi Jia nggak mau dengerin apa kata ayahnya tersebut. Saat berhasil mengembalikan foto tersebut, Jia memberitahu kepada Muyun bahwa Nona Ting lah yang tersangka pengoboman tersebut. Tak disangka, Jia yang bertubuh Lin mendengar cerita langsung dari Muyun bahwa perampok bank yang membunuh ibunya itu masih bebas selama 5 tahun ini. Dan hal inilah yang disembunyikan ayahnya kepada Jia. Merasa dibohongi, Jia merasa sangat kecewa kepada ayahnya dan pergi begitu saja. Tak lama, Lin pun mengajak Jia ke tempat kerjanya. Lin yang merasa bersalah pada dirinya sendiri dan Jia yang bertekad untuk memburu pembunuh ibunya. Akhirnya Lin pun mempersiapkan Jia agar siap bertempur. Mulai mengajari dari cara memakai rompi, menjinakkan bom, dan mempelajari bom, serta teknik-teknik lainnya. Terjadi saat dimana Lin mengenang kejadian 5 tahun silam. Dan tiba-tiba Lin pun pingsan. Setelah tersadar, Lin bercerita kepada Jia atas penyesalannya itu yang membuat mereka kehilangan Jiayi. Ya, Jiayi ini adalah ibu dari Jia dan istri dari Lin. Dan membuat Lin keluar dari kepolisian untuk melindungi Jia agar terhindar dari masalah. Dan mereka pun menjadi sebuah tim untuk menangkap pembunuh itu. Di mana saat Muyun dan Jia sedang membicarakan kasus ini, dan Lin pun mengontrol dari balik meja. Muyun bercerita bahwa salah satu korban yang ditembak itu adalah Zhong Wenchui. Ya, dia adalah ayah dari Zheng Cui dan Kai Cui, pemilik dari perusahaan farmasi Cui. Dan mereka pun mendatangi kantor Zheng Cui. Muyun dan Jia berusaha menginterogasi Zheng Cui atas kejadian janggal yang membunuh ayah dan adiknya. Namun, Zheng malah mengajak mereka untuk menuju ke laboratorium tempat di mana obat itu dibuat. Ya, itu adalah proyek Hongling. Obat yang mereka kerjakan ini yang katanya dibikin oleh ayahnya saat ibunya terkena kanker. Jadi di awal bisa dibilang obat ini untuk kanker. Obat-obatan itu telah menghabiskan banyak uang dan investasi. Akan tetapi obat-obatan itu dinyatakan tidak stabil dan membuat ibu mereka meninggal. Setelah kematian ayahnya, Zheng dan adiknya tetap meriset ribuan kali obat-obatan itu hingga menjadi sempurna dan siap diproduksi. Namun naas, adiknya pun juga ikut terbunuh. Mendengar cerita Zheng, Muyun menyimpulkan bahwa proyek Hongling inilah yang menjadi target utama pembunuh itu. Maka dari itu, mereka pun memberi perlindungan kepada Zheng dan proyek Hongling. Saat Lin dan Jia memeriksa tempat sekitar, mereka pun menemukan sebuah sinyal bom yang berada di pintu utama. Seakan tahu bahwa Nona Ting berada di situ, Jia pun memergokinya dan berlari mengejar Nona Ting. Seakan-akan Nona Ting sengaja memancing Jia untuk mengejarnya dan menuju sebuah ruangan yang bertepatan dengan meledaknya sebuah komputer. Lalu Jia pun kehilangan jejak Nona Ting. Saat menyusuri sebuah ruangan itu,
Jia pun melihat sebuah lambang yang sama persis dengan flash disk yang ditemukan di tas ayahnya. Dan ia pun bertanya kepada Lin. Lin menjelaskan bahwa ada seseorang di bar yang menaruh itu di tasnya dan menyebutkan kode Hong Ling. Ya, dia adalah Kai, adik dari Zheng Cui. Sesaat Lin dihadang oleh beberapa orang berbaju hitam. Singkat cerita, ia pun kalah dan tak sadarkan diri. Jia berusaha membuka isi flash disk itu. Ya, flash disk itu berisi pernyataan Kai bahwa obat itu sangat berbahaya bagi manusia. Muyun dan tim pun datang dan berusaha memeriksa komputer dan tempat itu. Saat Jia berhasil mengetahui isi dari flash disk tersebut, tiba-tiba, boom! Terjadilah ledakan di ruangan itu yang membuat Muyun dalam keadaan sekarat. Beruntung Jia masih bisa hidup dan mendapati kabar bahwa Lin telah tertangkap. Dengan rompi bom yang ada pada tubuhnya, Zheng mengancam agar Jia untuk datang menjemput Lin tanpa siapapun alias sendirian. Di mana saat di sebuah gudang tempat Lin ditangkap oleh orang-orang nonating. Lin yang tersadar tak menyangka ada bom di tubuhnya. Lalu ia pun berusaha melepaskan tali ikatannya dan tiba-tiba terjadi mati lampu. Jia pun datang untuk menyelamatkan Lin. Disinilah Jia harus menjinakkan bom asli yang melingkar di tubuh ayahnya. Saat listrik sudah menyala, Nonating pun segera menuju tempat di mana Jia ditawan dan berusaha masuk ke tempat itu. Kembali di mana saat Jia akan menjinakkan bom. Seakan tak kuasa untuk melakukan ini, ia pun berusaha menenangkan dirinya sendiri dan kembali ke penglihatannya masa lalu. Saat Nonating berhasil masuk, ia mendapati bahwa tawanan sudah berhasil lolos. Sadar bahwa mereka ada di balik tumpukan kardus, mereka pun bersiap untuk menyergap dan tembak-tembakan pun terjadi. Nonating berusaha mundur setelah anak buahnya berhasil dihabisi oleh Lin dan Jia. Satu persatu anak buah Nonating kalah dalam tembak-tembakan tersebut dan Nonating pun kabur. Untuk mengajar Nonating, perkelahian pun terjadi. Hingga pada akhirnya pisau yang digunakan Nonating untuk menyerang Jia berbalik menancap pada dirinya sendiri. Seakan tak puas dan merasa dendam yang sangat mendalam, Jia pun mengambil pistol dan akan membunuh Nonating. Akan tetapi ia tak benar-benar menembakkannya ke arah Nonating karena ayahnya. Jia ingin tahu bagaimana ibunya mati. Dan di sini pun Nonating bercerita bahwa tujuan perampokan itu adalah membunuh Zhong Wen yang sedang membuat surat wasiat untuk anaknya. Setelah akan membuka berangkas, ia sengaja membunuh temannya dan karyawan tersebut. Dan Nonating pun menyamar sebagai karyawan bank. Saat Jia Yi datang dan mencoba melepaskan bom dari tubuh orang tersebut, ternyata gagal dan menyebabkan ledakan sehingga ia menjadi korban. Lalu Nonating menyerahkan surat wasiat itu kepada Jia dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tak bekerja sama dengan perusahaan Cui. Diceritakan bahwa saat di mana proyek itu ingin dijual oleh Zheng, akan tetapi ayahnya menolak dan ingin mencabut hak waris Zheng gara-gara hal ini. Dan Zheng pun meminta Shao untuk membunuh ayahnya. Dan Shao pun menyuruh Nonating. Jadi Nonating ini adalah anak buah Shao. Saat di mana obat-obatan itu pun berhasil diproduksi, Zheng pun didatangi oleh Lin dan Jia. Jia pun menjelaskan secara terperinci bagaimana saat Zheng menyuruh orang untuk membunuh ayah dan adiknya hanya karena harta warisan dan penelitian obat-obatan itu. Ia pun mengingat kejadian yang lalu, di mana saat usaha dan pengorbanannya kepada perusahaan seakan-akan tak dihargai oleh ayahnya dan merasa iri kepada adiknya. Maka itulah dia membunuh mereka berdua. Dengan obat-obatan yang sudah berada di genggamannya, Zheng pun menyuntikkan obat-obatan itu ke tubuhnya dan ia pun berubah menjadi apa ya? Koyok mutan ngono lah, Cok. Ya, oke. Lanjut. Dan Zheng pun menyerang mereka berdua. Saat terpojok dan akan menusuk Jia, Lin pun menyerahkan surat wasiat itu kepada Zheng.
Lalu ia pun berbalik arah menusuk Lin. Jia pun bangkit dan Zheng berusaha menyerang, tapi ia tumbang karena terkena hantaman tabung. Dengan keadaan tak berdaya, Zheng pun melihat isi surat wasiat tersebut yang memang benar ditunjukkan untuk dirinya. Jia berusaha bangkit dan membawa Lin keluar dari tempat itu, dan gedung itu pun mulai meledak. Terlihat Jia yang sudah sadarkan diri. Ia melihat sosok ibunya yang ada di sampingnya saat itu. Setelah berpesan kepada Jia, ibunya pun pergi. Dan ia pun terbangun dan sadar bahwa ia berada di rumah sakit dan menyadari bahwa mereka sudah kembali seperti semula. Muyun pun bercerita kepada Jia tentang kejadian yang sebenarnya, bahwa saat itu Muyunlah yang menyelamatkan Nona Ting. Saat ia diselamatkan, terlihat di mana Nona Ting menggunakan pemicunya untuk meledakkan bom tersebut hingga menewaskan Jia Yi atau ibunya Jia, dan Nona Ting pun berhasil lolos. Di akhir film di mana diperlihatkan Nona Ting berhasil mendapatkan obat-obatan itu dan akan meninggalkan tempat tersebut. Namun tanpa disadari, alat pemicu kesayangannya itu telah disadap dan Nona Ting pun berhasil ditangkap. Film pun tamat. Jadi apa yang bisa diambil dari cerita film di atas? Ya, selain ojo kedunyan karo warisan, utawa bahasa Indonesianya itu murka atas warisan orang tua. Jangan sampai. Dan yang pasti orang tua kita itu selalu memberikan yang terbaik bagi kita, apapun dan bagaimanapun cara mereka. So, terima kasih sudah menonton dan salam Cak Co. Goodbye.